Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kali ini kita akan menjelaskan tentang leasing atau sewa guna usaha. Apa sih leasing itu? Leasing adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha berdasarkan pembayaran secara cicil atau angsuran. Sebelum kita ke materinya, aku akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan leasing. Jadi, leasing merupakan salah satu kegiatan yang ada sejak lama. Kegiatan tersebut mulai muncul pada tahun 2000 sebelum Masehi, di mana pertama kali dipraktikkan di Sumeria. Hal tersebut dibuktikan pada saat tahun 1850, seorang bernama Tom M. Clark tercatat sebagai orang pertama di negara Amerika yang melakukan leasing untuk menyewa sebuah kereta api. Dari hal tersebut, leasing kemudian menyebar sampai ke semua penjuru dunia. Jenis proses penerapan. Yang pertama ada capital lease. Capital lease merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang leasing dan berasal dari lembaga keuangan. Jenis leasing yang satu ini biasanya dapat melayani pihak nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam hal menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua adalah operating lease. Operating lease merupakan salah satu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli suatu barang dan kemudian disewakan kepada para nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati. Sales type lease atau lease penjualan adalah salah satu jenis leasing yang umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Yang keempat adalah leverage lease. Leverage adalah jenis perusahaan leasing yang mengikutsertakan pihak ketiga, yang artinya pihak lessor tidak akan membayar objek leasing dengan jumlah 100%, tapi mereka hanya perlu membayar 20-40% saja. Terakhir adalah cross-border lease. Ini adalah jenis perusahaan leasing yang dilakukan oleh antar negara. Itu artinya pihak lessor dan juga leasee tidak ada di dalam suatu negara yang sama, akan tetapi keduanya berada di negara yang berbeda. Manfaat dan keunggulan leasing. Yang pertama, bersifat fleksibel. Yang kedua, tidak membutuhkan jaminan. 3. Capital saving. Yang keempat, pelayanan cepat. 5. Terhindar dari inflasi. Yang keenam, dilindungi oleh hukum. Yang 7. Cara memperoleh aktiva. Perlu dipahami bahwa sebenarnya fungsi leasing hampir sama dengan fungsi bank, di mana leasing juga menyediakan pembiayaan produk dengan skala menengah. Perbedaannya hanya terletak di dalam bentuk pinjamannya. Biasanya bank konvensional hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sementara leasing bisa memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang nantinya pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil. Berikut contoh perusahaan leasing di Indonesia: PT BCA Finance, PT Federal International Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, TBK, PT Oto Multi Arta, PT Sumit Auto Finance, PT Wahana Otomira Multi Arta, dan masih banyak lagi lainnya. Dan leasing dan kredit. Yang pertama adalah batas waktu pembayaran. Di dalam leasing, batas waktu pembayaran ditentukan langsung oleh pihak lessor dan biasanya jangka waktu yang diberikan cukup panjang. Yang kedua, kepemilikan barang. Jika pada leasing kepemilikan barang tetap berada di pihak lessor, sehingga ketika pelanggan tidak dapat melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka barang tersebut akan ditarik oleh pihak lessor. Yang ketiga, pengguna atau klien. Umumnya yang menggunakan leasing adalah industri yang memiliki padat modal. Contohnya saja perusahaan yang bergerak di bidang armada pesawat, pengadaan alat berat, pengadaan mesin produksi, hingga leasing kendaraan.
Lalu seperti apa prosedur pendaftaran leasing itu? Ada beberapa varian. Anda datang ke perusahaan leasing dan menandatangani kontrak. Inti dari kontrak adalah bahwa Anda diberikan sejumlah uang untuk membeli peralatan untuk bisnis Anda. Selanjutnya, Anda harus membeli dari penjual yang telah disepakati barang-barang yang Anda butuhkan, seperti alat transportasi, mesin kopi untuk kafe, mobil untuk taksi, atau bahkan pesawat terbang. Kemudian Anda membayar uang untuk leasing, atau Anda memilih peralatan yang diperlukan, menentukannya dalam kontrak, dan perusahaan leasing membelinya untuk disewakan kepada Anda dalam jangka waktu tertentu. Setelah periode ini selesai, Anda bisa membeli peralatan itu atau tidak, dan poin ini juga harus dijelaskan dengan cermat di dalam kontrak. Dalam kasus pertama, jika Anda membeli barang yang Anda butuhkan, persyaratannya jadi lebih ketat dan jumlah cicilan per bulan menjadi lebih tinggi. Tetapi kemudian Anda menjadi pemilik secara penuh dan barang yang Anda beli berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman Anda. Salah satu pertanyaan paling umum adalah apakah Anda dapat membeli mobil dengan leasing? Ya, tentu saja. Jika Anda membelinya bukan untuk mobil pribadi, tetapi sebagai mobil perusahaan. Terkadang opsi ini memungkinkan Anda menghemat hingga 50% dari biaya. Tetapi memulai bisnis Anda demi pembelian semacam itu masih sangat beresiko. Apakah Anda sudah memilih apa yang akan Anda beli dengan leasing untuk bisnis Anda? Kami yakin Anda akan berhasil.